Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak Alam Bonar Harahap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang materi pelajaran akuntansi perbankan, khusus di kelas 10 akuntansi di SMK Taruna Padang Sidimpuan. Nah, kepada anak kami khususnya kelas 10 akuntansi ya, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang sumber dana bank, yaitu yang kedua, karena kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang simpanan giro, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang simpanan dana tabungan. Ya, jadi Bapak harapkan kepada anak-anak kami yang kelas 10 supaya menyimak dan memahami apa yang Bapak jelaskan secara detail mengenai tentang simpanan dana tabungan. Jadi materi selanjutnya adalah tentang simpanan dana berbentuk tabungan. Jadi kemarin itu ada simpanan berbentuk giro, ini simpanan dana berbentuk tabungan. Jadi mana tahu nanti dari penjelasan Bapak yang kurang dipahami, jadi anak-anak kami bisa memberikan pertanyaan atau kolom komentar di bawah kolom ini ya, setelah materi ini selesai. Baik, mari kita lanjutkan tentang materi kita tentang simpanan dana tabungan. Jadi, apa sih yang akan kita mau pelajari? Yang pertama adalah konsep simpanan tabungan, satu. Yang kedua adalah pencatatan transaksi tabungan. Dan yang ketiga, perhitungan bunga tabungan. Yang keempat adalah pencatatan penutupan rekening tabungan. Jadi, ini adalah konsep yang harus kita pelajari, yang akan Bapak jelaskan apa sih yang 4 mekanisme ini, cara menyimpan uang dan bagaimana mekanismenya. Lanjut. Apa Pak ada sebuah pepatah, ayo menabung gitu. Kenapa? Menabung itu kan karena ada uang yang kita sisihkan karena tidak ada keperluan lagi yang harus kita keluarkan gitu. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau memang ada kebutuhan yang tidak pokok lagi yang kita harus keluarkan, ya silakanlah kita menabung. Jadi ada pepatah, simpanlah uangmu maka uang akan bekerja untukmu. Ya, simpanlah uangmu untuk raih keinginanmu. Jadi itu ada sebuah semboyan ya. Simpanlah uangmu maka uang akan bekerja untukmu. Simpanlah uangmu untuk raih keinginanmu. Ya. Oke, itu semboyan untuk bagaimana untuk menabung ya. Jadi simpanlah uangmu pasti keinginanmu akan terkabul. Jadi apa sih Pak tabungan? Ya, tabungan itu adalah bentuk simpanan dan simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Kalau giro kapan saja, di mana saja bisa diambil oleh uangnya. Ini adalah menurut syarat tertentu yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro dan atau lain alat-alat lainnya dipersamakan dengan itu. Ya, jadi tabungan ini bisa diambil melalui tabungannya ya, buku tabungan, tidak bisa menggunakan cek dan bilet giro ya. Jadi bedanya tabungan dan simpan giro, pasti kalau giro sudah dananya melebihi kan gitu. Tapi kalau dia tabungan dia relatif masih kecil. Itu sih bedanya ya. Lanjut. Apa sih Pak manfaatnya untuk menabung? Nah, jadi tadi ada simpanan dana ya. Ini pengertiannya, simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu antara bank dengan nasabahnya. Ya, jadi manfaatnya apa Pak kalau kita menabung? Yang pertama, uang yang disimpan lebih aman. Ya, kalau kita simpan di lemari mungkin masih banyak hewan yang akan seperti rayap makan uang, atau kita takut hilang, dirampok, dimaling atau sebagainya. Jadi lebih baik kalau kita mempunyai uang yang lebih, yang banyak, kita simpan ke bank, kita percayakan bank itu untuk menyimpan uang kita. Yang kedua, akan menjadi lebih hemat. Ya, ada kata beberapa temanmu, Pak, kalau menabung Pak ke bank, ya, kalau umpamanya kita sisihkan uang kita di bank, kita makin hemat. Kenapa? Ya, jarak antara rumah saya ke bank Pak ada 1 jam. Jadi kalau umpamanya uang saya habis, ya saya harus kerja lagi. Kenapa? Untuk mengambil uangnya, uang saya ke bank,
ya, memerlukan dana yang sangat besar. Jadi saya makin hemat. Jadi saya harus memaksimalkan uang yang ada di kantong saya itu harus terpenuhi sampai jatah yang harus saya gunakan. Jadi makin hemat ya. Yang ketiga, jelas saat melakukan penarikan dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Itu ya bisa dilakukan. Tapi mempunyai bedanya adalah mempunyai syarat tertentu dari bank itu. Nah, lanjut. Jadi manfaat tabungan yang diperoleh oleh bank itu sendiri. Jadi bank itu sendiri apa menjadinya? Itu dari segi dari nasabahnya ya. Sekarang itu diperoleh oleh bank itu sendiri. Yang pertama adalah tabungan menjadi salah satu sumber dana bank. Udah jelas ya, sumber dana bank ada dari nasabah ya, dari masyarakat luas, dari pinjaman dari beberapa investor dan dari bank sentral ya. Jadi bisa dijadikan untuk menunjang operasi perusahaan. Jadi inti dari manfaat menabung simpanan bagi bank adalah menjadi sumber dana, jadi modal ya, untuk menanggulangi segala biaya-biaya yang terjadi di dalam bank itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu ya. Membantu program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tabungan bisa menjadi penunjang menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan produk lainnya. Jadi tadi kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa di sana sumber dana bank itu kegiatan bank itu adalah yang pertama adalah sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana ya, penyimpan dan penyalur dana. Yang ketiga ini yang tadi saya bilang menggunakan fasilitas dan produk lainnya ya, yaitu memberikan layanan-layanan yang lainnya. Jadi sebetulnya bank ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa menggunakan manfaat kegiatan bank itu untuk mempersimpel untuk meringankan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan ya. Ya, makanya bank itu datang di kerumunan masyarakat supaya mereka merasakan apa sih gunanya dari manfaat adanya bank di dalam suatu tempat itu. Ya. Nah, lanjut kita akan masuk ke alat untuk menarik dana tabungan. Ya, jelas ya. Nanti kalau kamu sudah punya kalau kamu ingin menabung, kamu ke bank itu daftar ya, nanti customer service-nya akan membuat beberapa persyaratan untuk membuka buku tabungan ya. Nanti ada diisi dulu slipnya ya. Ada persyaratan untuk membuat buku tabungan, KTP dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai dan buku tabungan sudah ada dan Anda bisa menarik kapanpun dan Anda bisa menyimpan uang Anda kapanpun yang Anda mau. Jadi alat transaksi yang digunakan ketika Anda sudah menabung, yang pertama buku tabungan. Jadi buku tabungan ini dipegang nasabah yang berisi catatan saldo tabungan, ya, penarikan, penyetoraan dan pembebanan yang mungkin terjadi. Jadi buku tabungan sebagai apa ya? Sebagai gambaran bagaimana transaksi-transaksi yang kita lakukan ke dalam bank itu dalam bentuk buku tabungan. Yang kedua adalah slip setoran. Jadi ketika Anda melakukan, ini ada dua nih, slip penyetoran dan slip penarikan. Jadi slip setoran itu ketika Anda ingin menabung. Jadi Anda harus sebelum Anda menyetorkan Anda harus mengisi slip setoran. Jadi formulir untuk nasabah menyetor sejumlah uang ke rekening tamunya. Jadi dia mengisi nomor rekeningnya, jumlah uangnya, dan tanda tangan spesimen dari nasabah itu sendiri. Baru slip penarikan. Ya, sama dengan slip setoran. Kalau slip setoran dia menyetorkan ini penarikannya. Itu ketika Anda menyetor dan melakukan penarikan, Anda harus membuat slipnya dulu. Itu sebagai alat bukti bahwa Anda melakukan sebuah transaksi dalam itu dalam bentuk penyetoran ataupun penarikan. Dan selanjutnya ada namanya yang disebut dengan ATM ya, yaitu Automatic Teller Machine. Jadi ketika bank itu kan nggak beroperasi selama 24 jam. Jadi di mana dia bank itu pada jam masuknya saja yang dilakukan dalam transaksi dalam tabungan. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan antara nasabah dengan bank itu, maka diperlukanlah sebuah alat yang disebut ATM. Di mana ATM itu adalah Automatic Teller Machine, yaitu kartu yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik dari bank maupun mesin ATM. Jadi ini adalah sebagai
inovasi baru dari bank itu bagaimana nasabah bisa menarik uangnya kapanpun dan tanpa ada waktu yang memisahkan antara nasabah dalam mengambil uangnya ataupun menyetorkan uang ke dalam bank itu sendiri, karena sudah ada ATM setor, ada ATM slip, ada ATM yang untuk penarikan tunai. Ya, lanjut. Nah, jenis tabungan di Indonesia ada beberapa jenis tabungan nih, ya, tabungan yang ada di Indonesia. Contohnya tabungan konvensional. Ya, tabungan konvensional itu adalah tabungan yang biasa digunakan. Ya, ada kapasitasnya ATM, mobile banking, internet banking, masih banyak lagi. Ada namanya tabungan berjangka, tabungan yang memiliki waktu, jangka waktu. Nanti akan dibahas, ada tabungan deposito, tabungannya sebagainya lah. Yang kedua, tabungan bisnis, sering disebut dengan rekening giro, yaitu tabungan yang menyimpan uang di perusahaan. Ya, ada namanya tabungan haji. Tabungan haji ini yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melaksanakan ketika dia ingin beribadah haji, dan uangnya itu bisa disimpankan untuk dikelola oleh bank untuk dalam pendaftaran kenaikan haji. Baru tabungan investasi biasanya memiliki induk dari suatu broker atau pialang saham ya. Jadi ya bank itu juga bisa masuk ke dalam pialang saham. Baru seharusnya tabungan mata uang asing atau falas. Ketika harga dolar turun, nasabah bisa membelinya, kita naik akan memperoleh keuntungan apa jualnya kan gitu. Ada juga tabungan anak. Masih banyak lagi jenis tabungan yang ada di dalam bank itu, tergantung fasilitas yang disediakan dalam bank itu sendiri. Lanjut. Nah, persyaratan penyelenggaraan simpanan tabungan, ya, ada 6 persyaratan yang harus diselenggarakan untuk melakukan simpanan tabungan. Yang pertama adalah bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan kecuali bank asing. Ya jelas ya, kalau bank asing lain lah sistem kegiatan operasionalnya. Yang kedua, persyaratan penabung, kelengkapan dokumen, umur penabung, jumlah setoran, jumlah penarikan. Itu syaratnya lah. Nah, jumlah setoran minimal waktu pertama menabung. Jadi ada nanti ketika Anda mau menabung, ada setoran awalnya. Ya. Setoran awalnya, saldo awal. Minimal, saldo minimalnya ya. Ketika kita menabung itu harus diperhatikan. Dan setiap bank itu berbeda-beda dan tergantung simpanan jenis tabungannya kan gitu. Yang keempat adalah pengambilan tabungan. Jumlah maksimal yang harus ditarik. Contohnya Anda punya uang 10 juta. Yang bisa diambil maksimal 1 per hari itu hanya 55 juta. Ya. Yang kelima, bunga insentif. Besar dan cara perhitungan bunga serta insentif berupa hadiah cenderamata untuk menarik nasabah menabung tergantung banknya. Itu jenis fasilitas yang dilakukan oleh bank itu. Yang keenam adalah penutupan tabungan. Terdapat syarat tertentu untuk menutup tabungan. Jadi itu yang harus Anda lihat sebelum Anda memutuskan melakukan simpanan tabungan ke dalam bank itu. Jadi harus diperkirakan ada beberapa 6 syarat ini dalam melakukan simpanan tabungan. Lanjut. Nah, kita akan melihat bagaimana sih pencatatan transaksi tabungan di dalam bank. Nah, pencatatan pembuka rekening dan penyetoran tabungan. Ini yang kita bahas. Prosedur pembuka rekening tabungan ialah calon nasabah yang mengisi formulir. Diisi formulirnya pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh bank itu. Satu. Yang kedua, penyetoran pertama dilakukan di bank di tempat asal penabung. Membuka rekening ya. Selanjutnya, setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajibannya. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Jadi gitu ya. Jadi walaupun dari itu pasti kalau kita menabung pasti ada saldo ditambah dengan bunga yang diperhitungkan yang dikreditkan ke rekening tabungan. Ya. Itu dia. Lanjut. Contoh, kita langsung contoh kasus. Tanggal 1 Juli 2017, Rehan membuka rekening tabungan di Mandiri Semarang. Setoran pertama sebesar 75 juta rupiah yang diterima Bank Mandiri secara tunai. Nah, jadi jurnalnya apa? Kas pada tabungan rekening Rehan. Kas. Jadi kas ini adalah untuk Rehan, untuk bank itu. Tabungannya dikredit. Tabungan siapa? Rekening Rehan. Karena uang yang disetorkan ke bank itu adalah sebagai piutang, sebagai hutang bank kepada si Rehan tadi. Makanya dicatat kenapa uang tabungan itu di debit, bukan kenapa tabungan paling ini kan gitu. Dan 11,
Tanggal 11 Juli Rehan menyerahkan cek sebesar 50 juta pada Mandiri. Cek tersebut diterima pada Rehan dari PT Maju Jaya yang juga sebagai nasabah Mandiri Semarang. Jadi giro rekening pada tabungan rekening Rehan ya. Sama. Lanjut. Contoh studi kasus lagi. Rehan sebagai pemenang rekening tabungan pada Bank Mandiri Semarang pada tanggal 23 Juli 2017 menyetor cek BRI sebesar 45 juta pada Mandiri untuk kentungan rekening tabungannya. Jadi apa? Giro Bank Indonesia pada tabungan rekening Rehan. Kenapa Pak di situ ada giro Bank Indonesia sedangkan di sini giro rekening PT Maju. Ini langsung dari perusahaannya ke rekening ini. Tapi kalau ini kenapa giro Bank Indonesia? Ya, kenapa? Karena ini ada terjadi clearing. Clearing apa Pak? Itu clearingnya penyetorannya antar bank dari bank menyetor cek BRI ke sebesar 45 juta ke Bank Mandiri. Jadi dia harus menggunakan clearing. Jadi setelah setuju oleh Bank Indonesia, Bank Sentral bahwasanya ada clearing, maka setuju maka akan transaksi itu akan berhasil. Ya. Nah, selanjutnya pencatatan transaksi penarikan tabungan pada tanggal 25 Juli 2017. Rehan mengambil sejumlah uang dari rekening tabungan Mandiri Semarang. Rehan mengambil uang sebesar 10 juta. Jadi tabungan itu jadi tabungan kita di debit. Ya. Bukan di kredit lagi, tabungan pada kas sebesar 10 juta rupiah. Debit dan kreditnya. Jadi itulah dia beberapa contoh kasus yang ada di dalam penarikan dan penyetoran uang di dalam simpanan tabungan. Selanjutnya kita akan bahas namanya perhitungan bunga tabungan. Nah, kalau di buku di beberapa perhitungan di bunga yang harus kita bayarkan ke dalam bank dalam penyimpanan dana yang uang kita kepada bank itu ada beberapa cara metode ya. Nah, ada metode saldo terendah, ada saldo rata-rata, ada saldo harian dengan ketentuan bunga, ada metode floating, dan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga tetap. Jadi ada beberapa jenis ya untuk menghitung bunga di dalam penyimpanan dana. Jadi yang pertama metode saldo terendah. Bunga dihitung berdasarkan saldo terendah. Jadi ada nanti setelah transaksi itu pada bulan itu dicarilah namanya saldo terendah. Di mana saldo terendah dikalikan berapa persen bunganya dibagi 12. Baru dikurangi nanti dengan pajaknya. Sedangkan metode saldo rata-rata adalah tabungan setiap hari dan bulan perjalanan dibagi sejumlah transaksi dikali suku bunga per tahunnya. Jadi ini rata-ratanya di mana? Dari semua totalnya berapa rata-ratanya harus dibagi 12. Ya. Sedangkan saldo harian dengan ketentuan bunga. Jadi ada ketentuan bunganya. Ya dia berapa saldo hariannya, di ketentuan bunganya berapa, dapat dikurangi dengan pajak. Seharusnya adalah metode floating. Bunga dihitung berdasarkan lamanya dana mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Jadi ini metode floating. Jadi ini tergantung kepada berapa lama uang itu berada di dalam buku rekening atau buku tabungan kita, baru disesuaikan dengan suku bunga yang berubah-ubah secara umum. Baru selanjutnya lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga tetap. Tadi kalau itu yang metode floating berubah, ya ini tetap. Berapa lama dia kita simpan tabungan kita di buku tabungan dan kita hitung dengan suku bunga yang ditetapkan. Nah, coba kita lihat. Contohnya perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian dengan ketentuan bunga. Ya, ketentuan ini adalah saldo harian dengan ketentuan bunga. Jadi ini saldonya ya. Ini beberapa transaksi, ini atas nama jenis rekening simpanan tabungan, nama nasabah, Wulandari, nomor rekeningnya periode bulan Juli 2017. Saldo sekitar 210 juta. Ya, ini ada berapa dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2017. Di sini ada terima tagihan, penarikan tunai, bayar utang, setoran tunai, dan ada bunga pajak. Itu selalu di akhir bulan ya, tanggal bunga dan pajaknya. Kita lihat bahwa saldonya ini sudah ada. Kita lihat saldo hariannya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Dan ini suku bunga 6%, 9%, 12%, dan 15% ini tergantung kepada berapa jumlah uang yang kita saldo kita yang ada di buku tabungan kita. Jadi contohnya 200, ini 210, 260, 190, 84, 138. Jadi kita hitung berdasarkan jumlah ini ya. Nah, ini di bulan Juli ya, 15%, ini 15% ya. Di atas 50 juta. Jadi dia dikenakan 15%. Jadi sekitar jumlahnya kalau kita udah hitung ya sekitar 2.365 ya.
dan ini dibulatkan menjadi 2.365.900. Jadi ini belum ini adalah bunganya, belum dibulatkan belum lagi dikurangi dengan pajak. 2.365 dikali 20%, ya. Itu tergantung pajaknya terhadap simpanan yang ada kita dibuat di buku tabungan kita. Jadi ini dikurangi menjadi sisa yaitu 1.892.720. Itulah bunga yang harus kita bayarkan ke dalam bank. Nah, selanjutnya perhitungan bunga berdasarkan floating. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah lihat biasanya saldo tabungan muncul akibat terjadi mutasi tabungan, itu harus dilihat. Yang kedua, lamanya setiap saldo yang mengendap, yaitu sejak suatu saldo terjadi sampai saldo yang bersangkutan berubah. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berlaku pada masa suatu saldo tabungan. Jadi ini contoh kasusnya. Ini harus diperhatikan yang ketiga nih, saldo tabungannya yang muncul akibat mutasi. Yang kedua, lamanya saldo yang mengendap. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berlaku pada masa suatu saldo tabungan. Itu harus diperhatikan. Jadi data transaksi rekening tabungan hak cuti bulan Juli 2017 sebagai berikut. Tanggal 1 ada saldo 120, tanggal 11 setoran tunai 80, dan 27 Juli setoran clearing tuh 70 juta, dan tanggal 28 ada penarikan. Dan itu harus kita lihat bagaimana selama bulan Juli adalah sebagai berikut. 9%, 12%, 9%, 12%, dan 12%. Itu tergantung bunganya. Tingkat sukunya berlaku pada suatu saldo tabungan itu. Itu harus diperhatikan. Tidak selalu sama. Lamanya saldo tabungan mengendap dihitung sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan 11 Juli, 10 hari. Tanggal 11 sampai tanggal 23, 12 hari. Tanggal 23 sampai dengan 28, 5 hari. Tanggal 28 sampai dengan 27, 3 hari. Itu ya. Nah, berdasarkan data perubahan tingkat suku bunga di atas, besaran bunga tabungan hak cuti adalah sebagai syarat seperti ini. Jadi tanggal 120 jam mengendap 10 hari. Nah, jadi 10 hari, jadi 7 hari berbunga 9%, 3 hari berbunga 12%, gitu. Jadi nggak sama. Jadi dari total semua perhitungannya seperti ini, ya, maka hitungannya adalah besar bunga yang harus dibayarkan adalah 1.719.000. Jadi ini dibulatkan menjadi 1.720 dan dikurangi dengan pajak jadi 344.000, ya. Jadi 1.720 dikurang 344.000. Jadi bunga dan pajak dicatat sebagai seperti jurnalnya. Beban bunga tabungan pada tabungan rekening 1.720 dan tabungan rekening untuk BPH ada 344.000. Ya. Jadi itulah dia untuk menghitung ya tentang bunga tabungan berdasarkan floating. Selanjutnya ada perhitungan bunga tabungan berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku tetap, ya. Sama juga tadi, ya, hanya saldo bunga ini ya, saldonya dihitung dengan suku bunga yang tetap, ya. Tetap bunganya 12%, ya. Dihitung, ya, kita hitung sama dari saldonya. Saldo 325, 250, 335, 410. Nah, itu dihitung berdasarkan saldonya, baru kita jumlahkan totalnya sekitar 3.585.000, kita genapkan menjadi 3.585.100. Setelah itu dikurangi 717.000 perak, ya. Nah, jadi itulah dia bagaimana menghitung beberapa metode cara menggunakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank itu. Sekarang kita akan bagaimana sih menutup rekening tabungan seorang nasabah ketika nasabah yang bersangkutan menarik sejumlah uang tabungannya. Contohnya, tanggal 1 2007 Chandra menutup rekening tabungannya pada bank rekening cabang seluruh jumlah tabungannya adalah 556.955.600. Jadi, tabungan rekening sama dengan penarikannya, tabungan rekening Chandra pada kas sekitar 556 juta. Baru perhitungan tabungan Chandra setelah penutupan adalah seperti ini. Nomor rekening, nama penabung, periode, bahwa keterangannya saldo 5,9 juta, penutupan rekening di debit, karena di debit karena sudah sudah disetorkan kepada si Chandra tadi sekitar 556.955.600 rupiah. Begitu juga lah sebagai bahan penarikan sama penutupan juga agak sama, tetapi kalau dia per akhir pasti ada saldo penutupan rekening. Jadi itulah dia masalah tentang simpanan tabungan. Jadi ada pertanyaan gimana, masih bingung atau sudah paham? Ya, mudah-mudahan anak kami nanti Bapak kalau kita sudah bertatap muka nanti insya Allah setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, nanti akan Bapak jelaskan bagaimana kita secara praktikumnya di perbankan, bagaimana sih mekanisme sistem yang dilakukan oleh perbankan mengenai tentang simpanan tabungan. Apalagi ada beberapa simpanan tabungan, giro, deposito, investasi, dan sebagainya. Jadi
Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai tentang materi Bapak tentang simpanan tabungan. Mudah-mudahan anak-anak kami memahaminya dan mempelajarinya kembali dan dicari referensi lebih banyak lagi mengenai tentang simpanan tabungan, supaya pemahaman Anda lebih paham mengenai tentang materi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, mana tahu anak-anak kami yang belum paham, silakan kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan berikan komentar di bawah video berikut ini ya, di bawah ya kolom komentar aja. Jangan jangan lupa selalu menonton, jangan lupa untuk mengulang kembali materi-materi yang Bapak jelaskan di materi yang lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.